Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu terus sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di sini. Ibu bapak, saudari-saudara, apakah kita sadar ya, kalau saya dengar lagu-lagu tadi dari awal, lagu-lagu begitu indah, begitu menarik, begitu mempesona, begitu membakar kita punya hati jiwa, itu Allah selalu dimuliakan, Allah ditinggikan, Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Tidak ada lagu-lagu yang merendahkan Yesus, tidak ada. Tetapi surat Paulus ini merendahkan Yesus. Dan saya mohon supaya kita pada hari ini sadar bahwa kami dipimpin oleh seorang hamba, bukan dipimpin oleh seorang penguasa. Ini kita mesti menyadari, karena nanti kita mesti ikut jalan ini, jalan seorang hamba. Kristus mengosongkan dirinya, dia melepas kehormatannya. Apakah ibu bapak sadar bahwa kita diberi arah, kita diberi harapan baru oleh seorang yang melepaskan seluruh kehormatannya, lepas sama sekali. Apakah ibu bapak sadar bahwa kita ini sedang dipimpin oleh seorang yang tidak berdaya, seorang yang lemah? Itulah Yesus. Dia berada di surga. Surga itu adalah kekuatan, surga itulah istimewa, surga itulah semua yang sempurna. Itu Kristus ada di sana. Tetapi dia melepas keilahiannya itu, dia melepas segala keindahan itu, dia melepas semua kekuatan dan kedahsyatan itu, dia turun di dalam lumpur penderitaan kita. Nah, dia mengosongkan dirinya. Tadi ada pertanyaan tentang persekutuan doa di Sleepy, yaitu ada sedikit gesek-gesekan, dan Ibu Chun sudah menjawab. Nah, mungkin dengan catatan ini kita melepas kehormatan kita seperti Yesus, dia menjadi hamba. Barangkali itu bisa menyelesaikan problem yang kita hadapi. Yang kedua, Yesus tidak hanya melepas keilahiannya, dia menjadi lebih rendah. Dikatakan di situ bahwa dia menjadi jangan ayat ini, ayat 5, 6, 7 tadi, dia menjadi hamba. Artinya apa? Dia turun lebih rendah. Turun lebih rendah. Tidak hanya melepas keilahiannya dan dia menjadi manusia, tetapi dia turun lebih rendah lagi. Coba ibu bapak bayangkan bagaimana dia, seorang yang menulis hukum Musa, ketika dia berhadapan dengan wanita yang ketangkap basah berbuat zina, apa yang dia buat? Ibu bapak tahu cerita itu? Dia membungkuk, menulis di tanah. Dia turun lebih rendah. Mengapa?
dia bisa dipaku disalib oleh prajurit Roma kelas 2 karena dia membungkuk. Kalau dia mempertahankan kekuasaannya, tidak bakalan dia dipaku disalib, tidak bakalan. Ketika dia ditangkap di hadapan Pilatus, dia katakan itu. Apakah engkau sangka Bapakku tidak akan kirim pasukan untuk melawan? Tetapi tidak. Dia tidak buat itu. Dia membungkuk lebih rendah. Ibu bapak tahu cerita ketika Maria melahirkan Yesus, di mana dia dibaringkan? Di dalam palungan. Dia membungkuk sehingga bisa tidur di palungan. Kalau dia tidak membungkuk, dia tidak bakalan tidur di palungan. Di istana surga lebih mewah. Di sana ada kain sutra, di sana terlalu indah. Tetapi dia melepas itu, membungkuk lebih rendah sehingga bisa tidur di palungan. Ibu bapak masih tahu cerita juga ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya naik perahu di Danau Galilea dan terjadilah angin ribut, taufan, gelora, gelombang-gelombang. Apa yang Yesus waktu itu kerjakan? Dia tidur. Kenapa dia bisa tidur di perahu? Karena dia membungkuk. Bagi seorang yang orang bangsawan, dia adalah raja wali kekekalan, tidak mau tidur di buritan perahu. Untuk apa? Tetapi dia membuat itu karena dia turun lebih rendah. Dia tidak hanya mengosongkan diri, melepas keilahiannya, menjadi manusia sama seperti kita, tetapi dia turun lebih rendah. Dia menjadi hamba. Lebih daripada itu, dia ditarik lagi ke bawah. Bagaimana dia ditarik ke bawah? Dia terpaku di kayu salib. Nah, inilah jalan Yesus. Jalan Yesus adalah mengosongkan diri, dia menjadi hamba, dia ditarik ke bawah, dan dia betul-betul sangat rendah. Tetapi dialah yang memimpin kita. Dia adalah orang yang memberi harapan kepada kita dari kerendahannya itu. Nah, ibu bapak, apa yang dapat kita petik dari sini? Untuk pelayanan kita, kita tidak bisa buat lain kecuali ikut jalan Yesus. Jalan Yesus. Dan jalan Yesus itu adalah mengosongkan diri, melepas segala yang kita anggap mewah daripada kita. Ya, kita melayani berarti kita harus pergi ke tempat-tempat di mana ada luka. Kita mesti pergi ke tempat-tempat di mana ada penderitaan. Kita mesti pergi ke tempat-tempat di mana ada teriak-teriakan ketakadilan. Kita mesti ke sana. Selama kita masih tinggal di dalam diri kita, kita tidak melepaskan diri kita itu, kita tidak melayani dengan sejati. Kristus memberi contoh kepada kita, mengosongkan diri, turun lebih rendah, ditarik lebih dekat. Dan ini jalan dari Yesus. Dia minta kepada murid-muridnya supaya ikut jalan ini dalam pelayanan. Dia katakan kepada para rasul, barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini jalan yang Yesus tempuh. Dan dia ajarkan itu kepada semua pelayan-pelayannya, mesti seperti begitu. Siapa yang mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Ketika dia panggil seorang anak kecil, apa yang dia katakan? Barang siapa yang tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ibu bapak saudari-saudara,
kita adalah pelayan-pelayan yang mengikuti jalan Yesus. Hanya itu yang bisa membuat kita menjadi seorang pelayan yang sejati. Pertanyaan kita adalah, ketika saya menjadi pelayan yang sejati, berarti saya menjadi hamba. Saya mengosongkan diri, tidak boleh kalah dengan ibu curi ya. Saya mengosongkan diri, saya turun lebih rendah, saya ditarik ke bawah. Ya, itu kita akan bertanya, kalau saya melepaskan semuanya itu dalam pelayanan, saya mendapat apa? Ini pertanyaan-pertanyaan kita manusia. Karena kecenderungan kita manusia adalah bukan turun ke bawah. Kita cenderung untuk naik ke atas. Bukankah kita mau supaya saya menjadi orang yang berhasil? Bukankah kita mau supaya saya maju? Bukankah kita ingin supaya saya lebih daripada orang lain? Bukankah kita mau supaya hidup saya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu? Kecenderungan kita itu naik. Tetapi kecenderungan Yesus adalah menurun, turun ke bawah. Nah, pertanyaan kita, karena bersimpangan ini, ya kita mau, saya mesti dipimpin oleh orang yang kuat. Saya mesti diarahkan oleh